Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta serial Anandi dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Diawali adegan yang pertama. Di saat itu Anandi sedang bingung dan berpikir bahwa dia belum bisa berbicara dengan Jagdi setelah insiden itu, dan dia tidak memiliki petunjuk apapun yang ada di pikirannya. Bahkan sekarang keluarga Sekar telah memutuskan untuk pergi ke Jaisar dan bertemu keluarga untuk meminta maaf. Lalu dia berpikir lagi, minimal dia ingin mengetahui apa yang ada di pikiran Jagdis. Lalu di saat itu juga Anandi berpikir untuk segera menelpon Jagdis. Dia pun segera menelpon Jagdis. Lalu Jagdis memberitahu Anandi kalau dia ada di Manglore dan menceritakan semua kejadian padanya. Anandi pun terkejut tapi lega mengetahui kalau Gangga baik-baik saja. Lalu Anandi berkata, "Apa aku bisa berbicara dengan Gangga? Kau berbicara dengannya nanti saja karena kami harus pergi ke bandara secepatnya." Lalu di adegan lainnya, di rumah Kalyani, keluarga Singh sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit untuk menghadiri Puja Navratri. Lalu Sumitra pun merasa khawatir karena tidak pernah berbicara dengan Jagdis sejak dia pergi. Selanjutnya di rumah sakit pun keluarga Singh berada di rumah sakit menghadiri Puja. Nenek berdoa kepada dewa agar menghilangkan semua masalahnya. Keluarga Singh pun terkejut melihat Jagdis. Lalu Jagdis pun bersama Gangga. Lalu Ghanshyam dan Manu masuk rumah sakit. Jagdis meminta paman untuk membawa barang di ruangannya. Lalu Sumitra pun terlihat sangat marah. Lalu Jagdis pun berkata, "Gangga, kita harus masuk ke dalam dan membersihkan mulut Manu karena ia habis makan coklat." Lalu Sumitra pun marah mengikuti Jagdis dan Gangga. Manu memanggil Sumitra dan Sumitra mengatakan kepada Ghanshyam untuk membawa Manu keluar. Sumitra pun berjalan di depan Gangga. Sumitra yang sangat marah dan keluar dari lainnya masuk ke ruangan Jagdis dan Gangga. Sumitra menghampiri Gangga. Lalu Sumitra pun berkata, "Kau tahu dengan baik Jagdis sudah bertunangan, tapi kenapa kau selalu membayanginya setiap waktu? Karena kau Jagdis memutuskan pertunangannya dengan Sanchi." Lalu Gangga di saat itu pun terkejut mendengar semua itu. Namun ketika Sumitra sedang berbicara dengan Gangga, tiba-tiba Jagdis pun menyela Sumitra. Jagdis berkata, "Ibu, kenapa ibu menyalahkan Gangga?" Lalu Sumitra mengatakan kepada Jagdis, "Diam Jagdis." Sumitra pun berkata, "Karena kau Jagdis membatalkan pertunangan dengan seorang gadis cantik dan sopan seperti Sanchi. Jagdis sudah terlalu jauh membantumu. Kenapa kau berpura-pura terkejut saat kau tahu segalanya?" Lalu di saat itu juga Byron mencoba untuk menenangkan Sumitra, tapi Sumitra terus menghina Gangga. Lalu Sumitra berkata, "Kau sudah menjebak Jagdis dengan beberapa alasan dan memaksa Jagdis untuk datang menemuimu. Apa kau tidak tahu malu? Kau sudah terlalu terbiasa dengan kenyamanan di rumah kami sehingga kau tidak ingin pergi." Jagdis mencoba lagi untuk menghentikan Sumitra. Lalu Sumitra berkata, "Sepertinya kau belum berubah Jagdis." Sumitra pun berteriak kepada Gangga. Lalu Sumitra berkata lagi, "Apa hubunganmu dengan Jagdis?" Mendengar perkataan Sumitra, Gangga pergi dari ruangan dan menangis. Lalu Gangga berkata, "Ayo paman, kita pergi." Lalu Jagdis pun mengikuti Gangga dan mencoba untuk menghentikannya. Lalu Jagdis memegang tangan Gangga dan menghentikannya. Lalu Jagdis berkata kepada Gangga, "Kemana kau akan pergi?" "Aku akan pergi ke tempat lain, tapi aku tidak bisa tinggal di sini," kata Gangga. "Lalu Pak Dokter, kumohon biarkan aku pergi." Jagdis memegang tangan Gangga dengan erat-erat. Lalu di saat itu juga terlihat keluarga Sekar pun tiba di rumah sakit.
Lalu di rumah sakit Gangga meminta Jagdish untuk meninggalkannya. Lalu Gangga berkata, "Pak dokter, kau sudah banyak membantuku dan memberiku kehidupan baru. Tapi aku tidak ingin kau melakukan lebih banyak kebaikan padaku. Ibu Sumitra benar, kita tidak memiliki hubungan apapun. Kau hanya merasa kasihan padaku sehingga kau mendukungku. Meskipun aku berhutang budi padamu, kau tidak berhak menghentikanku untuk pergi. Kumohon Pak dokter, biarkan aku pergi." Lalu di saat itu juga keluarga Kalyani dan keluarga Sip melihat Jagdish dan Gangga bersama. Dan di sisi itu Jagdish sedang memegang kedua tangan Gangga. Lalu Jagdish berkata, "Aku punya hak untuk menghentikanmu. Sampai sekarang aku tidak menyadari hak ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi sekarang." Lalu di saat itu juga keluarga Singh dan Shekhar tiba di tempat kejadian saat itu dan keluarga Shekhar terkejut melihat Jagdish dan Gangga bersama-sama. Lalu Jagdish berkata, "Aku berhak menghentikanmu karena aku mencintaimu." Lalu kata-kata Jagdish pun membuat semua orang terkejut. Jagdish membawa Gangga ke depan patung Dewi dan semua orang mengikutinya. Lalu Jagdish pun berkata, "Aku sangat mencintaimu Gangga, dan mulai hari ini tidak ada yang bisa memisahkanmu dariku." Lalu Jagdish mengambil sindur yang ada di depannya patung Dewi dan memakaikannya kepada Gangga. Semua orang pun sangat terkejut. Sanchi sangat marah dan berteriak saat itu. Lalu Sanchi pun berkata, "Kau sudah merebut Jagdish dariku." Sanchi akan menampar Gangga. Jagdish menghentikannya. Lalu Jagdish pun berkata, "Sanchi, lupakan untuk menampar Gangga karena aku tidak akan membiarkanmu bahkan untuk menyentuhnya. Jika kau ingin marah, marahlah padaku karena Gangga tidak ada hubungannya dengan ini." Lalu Sip pun datang dan membela adiknya. Lalu Sip pun berkata, "Lepaskan tangan adikku karena kau tidak memiliki hak untuk menyentuhnya." "Jagdish, lepas." Lalu Jagdish pun melepaskan tangan Sanchi. Lalu Jagdish pergi, langsung meminta orang-orang desa yang hadir di Poja untuk pergi. Lalu Sanchi berkata, "Jagdish, kenapa kau melakukan ini bahkan tanpa berbicara denganku? Aku bersumpah bahwa aku berbohong kepada teman-temanku untuk menghindari mereka mengejekku. Jika kau meninggalkan aku tidak bisa akan hidup di dunia ini." Sanchi kemudian menghampiri Sumitra. Lalu Sanchi berkata, "Ibu, jelaskan pada Jagdish untuk tidak memutuskan hubungan kami hanya karena salah paham." Lalu Byron pun berkata, "Salah paham apa? Jelaskan pada kami, Jagdish." Lalu kakek Sanchi berkata, Sanchi memberitahu teman-temannya beberapa hal yang salah untuk menghindari mereka mengejeknya. Dan Jagdish percaya ini dan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Lalu di saat itu Jagdish pun menjawab, "Aku sadar semua orang terluka karena perbuatanku, tapi aku punya alasan melakukan ini." Lalu Sip berkata lagi, "Tidak ada alasan yang lebih besar selain dia ingin merusak kehidupan adikku. Aku melakukan hal yang benar meskipun aku butuh waktu untuk menyadarinya," kata Jagdish. "Sip, meskipun kau terluka hari ini, dengan berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa aku melakukan hal yang benar." Lalu Sip pun menjawab, "Kau memang tidak bermoral dan tidak dapat diharapkan lagi. Kau memang lelaki yang sangat buruk," kata Sip. Sekian dan terima kasih untuk Hipnosis Anand di episode kali ini ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.